Selamat bertemu lagi. Dalam pertemuan ini kita akan berbicara mengenai proses yang sangat penting, yaitu proses pemuridan. Kita sedang membicarakan bagaimana kita akan menciptakan rencana-rencana untuk menjalankan visi yang Tuhan berikan di dalam gereja kita. Dan ingatlah bahwa kita mengatakan bahwa visi itu akan wujud di dalam 5 bidang pelayanan sebuah gereja, sebagaimana kita membahas berulang-ulang kali. Jadi hari ini kita mau bicara mengenai pemuridan, dan kalau saudara mendapatkan bahan, saudara ini berada pada halaman yang ke-15. Sebenarnya proses memuridkan orang untuk mengenal dan mengikuti Yesus dapat mengikuti berbagai macam cara. Tetapi sebelum kita memasuki pembahasan singkat mengenai cara-cara, saya mau menarik perhatian saudara kembali kepada ayat yang menjadi pegangan kita, yaitu amanat agung. Amanat agung adalah misi gereja yang setiap gereja dimanapun dia berada, di zaman berapa apapun dia harus melakukan. Dalam Matius pasal 28 ayat yang sebenarnya ayat 18, kita hanya membaca ayat 19, firman Allah berbunyi seperti ini, dan saya akan baca lalu kemudian saya akan komentar. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, untuk benar-benar mengerti makna yang mendalam dari makna yang sebenarnya, dari ayat ini, kita akan membahas sedikit dari bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani, seperti di dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, ada bentuk-bentuk kata yang berbentuk kata perintah, yaitu pergilah, atau itu bahasa Indonesia, kata perintah, atau bahasa Inggris, do it, itu kata perintah. Dan ada dalam bahasa Yunani yang memang di dalam bahasa Indonesia ada juga, tetapi tidak sejelas seperti dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggris, apa yang kita sebut particip, kata particip. Dan saya cenderung mau memberikan les bahasa Yunani koine, tapi mungkin tidak perlu, mungkin gembala sidang yang sudah belajar di sekolah bisa. Tapi ini penting karena saya mau menegaskan bahwa di dalam kata-kata Yesus di sini, walaupun di dalam bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Inggris juga sering diterjemahkan kata-kata pergilah dan baptislah dan ajarlah sebagai perintah, kata perintah. Sebenarnya di dalam bahasa asli hanya ada satu yang berbentuk kata perintah, yaitu jadikanlah. Dan itu sebabnya di dalam layar ini saya telah membuatnya di dalam huruf hitam. Jadikanlah. Jadi boleh dikatakan amanat agung bisa disimpulkan dengan satu perintah dari Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah perintah. Nah, jadi bagaimana dengan kata-kata pergi dan baptis dan mengajar? Well, itu adalah kata particip. Dan saya telah memasukkan beberapa kata tambahan di sini, sebenarnya supaya menolong kita lebih mengerti sedikit. Jadi mungkin kita bisa membacanya seperti ini. Karena itu, dengan kamu telah pergi, atau dengan sambil sudah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, melalui atau dengan cara membaptis mereka
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan melalui cara atau dengan melakukan proses ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kenapa saya menekan hal ini? Karena yang Yesus menekan dalam ayat ini adalah dengan berbagai macam cara, tujuannya satu, yaitu jadikan semua orang murid Yesus. Nah, apa artinya menjadikan orang murid? Well, saya kira menjadi orang murid itu sudah genap, sudah tercapai bila mana mereka sudah melakukan atau mereka selalu melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Nah, di dalam hal ini saya mau sedikit menjelaskan sedikit lebih lagi mengenai proses ini. Jadi perintahnya adalah jadikan murid. Nah, kalau saudara mau melihat di dalam halaman yang ke-15, di situ saya mengangkat beberapa penjelasan mengenai proses menjadikan murid. Proses pertama, sebagaimana saya sudah katakan, adalah proses pergi. Nah, perintah Yesus bukan pergi. Nah, memang harus pergi, tapi pergi saja belum berarti menjadikan orang murid. Itu belum. Perintah adalah salah satu sarana atau salah satu metode atau satu kegiatan yang kita lakukan. Pergi adalah itu ya. Nah, dan kata pergi menolong kita menangkap bahwa kita tidak bisa menjadikan murid di tempat di mana kita berada. Pergi berarti kita harus keluar dari 4 tembok gereja. Ya, jelas kalau ada anak yang baru lahir dan dibesarkan dalam gereja, jelas kita akan menjadikan dia murid Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, saya berasumsi bahwa kamu akan pergi ke sini dan sana, entah itu di luar tembok gereja, di tetangga, entah itu di negara di mana, provinsi atau negara di mana kamu tinggal, entah itu di seluruh ujung bumi. Dan memang kita mengetahui Yesus mengulangi amanat ini dengan menggunakan kata-kata lain di dalam Injil Markus, di mana dia lebih menekan hal pergi. Tapi di sini dia mengatakan, saya berasumsi bahwa kamu telah pergi. Nah, kata kedua yang saya mau menekan di sini adalah kata membaptis. Kata membaptis berbicara mengenai saat krisis atau saat tertentu di mana seorang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Jadi, mungkin di sini dengan kata membaptis kita bisa berbicara mengenai proses penginjilan, proses memberitakan Injil, proses menjelaskan Injil sehingga orang mengambil keputusan untuk mau menyatakan diri, saya akan ikut Yesus. Dan langkah berikutnya di dalam proses menjadikan semua orang murid Yesus adalah mengajar. Jadi kita sebagai orang yang sudah menjadi murid Yesus akan memberitahu kepada mereka hal-hal yang yang telah kita dengar. Nah, rasul-rasul pertama mendengar dari Tuhan, kemudian kita yang sudah kenal Tuhan juga mendengar dari Tuhan melalui firman-Nya. Kita mengajar mereka untuk melakukan. Jadi saudaraku, menjadikan semua orang murid Yesus mempunyai unsur keluar, mempunyai unsur memberitakan sehingga orang mengambil keputusan untuk mau mengikuti Yesus dan bersedia menyatakan kepada dunia melalui proses dibaptis, dan kemudian siap menerima ajaran bagaimana melakukan segala sesuatu yang Yesus rindukan.
Kalau orang sudah melakukan hal-hal itu, maka di situ bisa dikatakan dia sudah menjadi murid Yesus. Nah, proses menjadi murid Yesus sebenarnya proses belajar melakukan itu sebenarnya tidak pernah berakhir. Nah, di dalam sebuah gereja ada banyak cara bagaimana hal ini akan terjadi. Dan di dalam layar ini saya menyebut hanya beberapa, tidak semuanya, tetapi mungkin beberapa cara yang sering digunakan. Nah, saya menyebut kelas kelas alfa. Memang ini tidak terlalu lazim, tapi kelas alfa adalah sebuah kelas di mana orang-orang yang belum Kristen, belum kenal Yesus sama sekali, diundang untuk bertanya, untuk berbincang. Dan ini bukan dihotbahkan, tapi mereka diberi kesempatan. Dan ini satu proses yang menarik. Dan saudara boleh saja mencari ini di internet, ada di internet. Jadi itu satu cara. Cara kedua adalah cara sekolah minggu atau cara pelayanan kepada anak. Dan di dalam halaman yang ke-16 ada satu lembar penuh mengenai hal-hal yang perlu kita memikirkan mengenai proses melayani anak-anak. Sebenarnya saya seharusnya mendalami, tetapi saya untuk menghemat waktu mengizinkan saudara membaca sendiri. Saya hanya mau melemparkan beberapa statistik. Nah, saudara ketahui, statistik ini untuk Amerika Serikat dan bukan untuk Indonesia atau Asia atau lain tempat. Jadi kami tidak mempunyai statistik untuk lain tempat. Tapi di Amerika Serikat, melalui riset yang dilakukan berulang-ulang kali oleh George Barnard dan timnya, telah ditemukan bahwa dari orang yang ikut Yesus, 43% menerima Yesus sebelum ia mencapai usia 13 tahun, 64% menerima Yesus sebelum dia mencapai usia 18 tahun, berarti 21% pada umumnya terima Yesus di antara atau 43% terima Yesus waktu masih istilah usia SD. Dan 21% terima Yesus waktu masih usia remaja, dan 77% menerima Yesus sebelum usia 21 tahun, atau kalau lihat selisihnya 13% menerima Yesus waktu dia usia universitas atau usia pelajar. Nah, saudara, itu menegaskan statistik ini. Nah, memang saya tidak tahu kalau statistik ini bisa disamakan di Indonesia atau tidak. Menarik sekali untuk ada membaca studi-studi untuk orang Kristen di Indonesia, apakah berlaku atau tidak. Tetapi kenapa saya mau bicarakan hal ini? Karena betapa pentingnya, betapa prioritasnya tinggi untuk kita menjalankan pelayanan pemuridan kepada anak-anak yang ada di dalam pembinaan kita. Mereka jauh lebih terbuka. Kalau di Amerika Serikat, hanya 23% orang yang kenal Kristus menerima Kristus setelah mereka berusia 21 tahun. Jadi pemuridan untuk anak-anak sangatlah penting. Ada cara lain, yaitu yang kita sebut kelas baptisan. Dan kelas baptisan itu sangat berguna karena dalam kelas baptisan kita dapat menjelaskan secara lebih mendalam apa sih dampak dari keputusan yang Anda mengambil untuk mengikuti Yesus dan siap dibaptis. Kemudian khotbah-khotbah. Nah, di sini kita bisa bicara panjang lebar, dan sebenarnya seharusnya kita bicara jauh lebih panjang, karena di dalam dunia masa kini di mana jemaat rata-rata mengikuti kebaktian sekali seminggu, saya kira khotbah itu main peranan pemuridan yang sangat-sangat penting. Jadi
Bapak Ibu Gembala yang melayani mimbar dan teman-teman yang ikut melayani mimbar harus memikirkan dengan mantap bahwa khotbah itu kita harus bergizi dan harus betul-betul mengajar. Kelas-kelas pendalaman Alkitab, satu hal yang sangat-sangat penting. Dan saya harap setiap gereja menjalankan. Kalau kami di gereja Assemblies of God di Amerika Serikat, kami mengadakan kelas pendalaman Alkitab buat orang dewasa pada jam sekolah minggu, supaya sampai usia pensiun pun ada kelas yang menolong orang bertumbuh. Kelompok sel juga menjadi satu cara di mana orang dimuridkan. Dan saya kira kalau kami bertanya kepada saudara, kemungkinan saudara akan menjawab, bertanya mengenai program pemuridan di gereja saudara, kemungkinan saudara akan menjawab, oh itu terjadi di kelompok sel. Dan itu sangat baik saudara, asal program yang dijalankan di kelompok sel memang terarah dan mempunyai program yang yaitu yang betul-betul mengajar. Dan saya juga menambah satu hal, yaitu melalui hubungan pribadi. Sebenarnya pemuridan yang paling mantap, yang mendalam, adalah di mana seorang yang sudah mengenal Tuhan menciptakan hubungan, ya mau pakai istilah hubungan mentor, mau pakai hubungan coaching atau bagaimana, di mana mungkin melalui minum kopi bersama atau bagaimana kita menjalankan hubungan itu. Nah, sebelum saya meninggalkan layar ini, saya mau menarik perhatian saudara di dalam bahan pegangan saudara. Maaf saya carikan di bahan saya, pada halaman 27, dan memang kami berikan ini sebagai satu lampiran. Di dalam halaman 27, kami mengutip dari pasal 13 dari bukunya Pendeta Alton yang menjadi buku pegangan kita, 40 ciri, atau kalau saudara suka istilah bahasa bisnis, benchmark, atau bahasa Indonesia tolok ukur, 40 tolok ukur bagaimana kita mengetahui kita sudah betul-betul menjadi seorang murid Yesus. Dan saya tidak akan mendalami semuanya, tetapi sebagai contoh, ada 4 bagian: mengasihi Tuhan, mengasihi firman, mengasihi orang lain, dan mengasihi misi Yesus. Sebagai contoh, mengasihi Tuhan, selalu senantiasa bersyukur. Jadi seorang murid Yesus akan senantiasa bersyukur, akan senantiasa dipimpin oleh suara Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya menganjurkan kepada Bapak Ibu Gembala, ini menjadi satu ringkasan yang sangat bagus untuk menjadi topik-topik khotbah. Bagaimana kita memimpin jemaat kita untuk semakin menjadi murid Yesus, yaitu kita bisa, dan di sini sudah lengkap dengan ayat-ayatnya. Nah, kalau ada satu lampiran lagi, ini lampiran terdapat di dalam halaman 29 di dalam buku pegangan, dalam bahan pegangan saudara. Di sini kami mengambil sesuatu yang telah dikerjakan oleh Departemen Misi Nasional Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, di mana Departemen Misi Nasional telah mencari bahan-bahan pemuridan yang tersedia di dalam bahasa Indonesia yang dapat saudara menggunakan entah di dalam kelas pemahaman pendalaman Alkitab, di dalam kelompok sel, di dalam kelas-kelas baptisan atau lain sebagainya. Di sini kami telah mencantumkan ada kalau tidak salah, ya ada 5 sumber. Nah, memang ada jauh lebih banyak dari hanya ini, tapi ini yang telah kami membaca dan menilai bagus. Pertama-tama, bahan lembaga kursus tertulis internasional. Ini bisa di-download, diunduh secara gratis dan dipakai di print secara gratis.
silakan saudara boleh melihat di situ linknya. Lalu halaman yang ke-30, bahan dari GSJ Trinity Christian Center. Ini yang digunakan oleh GSJA Bethlehem, Jalan Surya Kencana Bogor. Saudara, di sini ada nomor HP yang bisa dihubungi. Lalu kemudian Lay Leadership Institute adalah bahan yang dikerjakan dan bisa dibeli dari Gandung Mas. Lalu kemudian nomor 4, pola pemuridan yang berasal dari para navigator, dan di sini ada alamat email di mana saudara bisa membelinya. Ini para navigator mempunyai mereka punya penerbit ada di Bandung. Dan terakhir juga ada suatu bahan yang ditulis oleh pendeta Eric Unarto dalam bahasa Indonesia yang berjemaat di Cewes Kelapa Gading, gereja yang digembalakan oleh ketua umum. Dan bahan ini terdiri, kalau saya tidak salah, ada 4 buku: Hidup Baru dalam Kristus, Hidup dalam Etika Kristen, dan seterusnya. Dan bahan ini bisa diperoleh, dan rupanya dari pendeta Eric diberi keleluasan untuk difotokopi tanpa harus minta izin. Jadi saudaraku, di sini ada banyak bahan yang saudara boleh memakai. Sebahagian besar tidak perlu dibayar, dan saudara boleh menggunakan bahan itu untuk menjalankan program. Nah, saya mengakhiri sesi ini dengan 2 pertanyaan. Langkah-langkah apa yang akan Anda melakukan? Rencana-rencana strategis mana yang akan saudara melakukan untuk memastikan bahwa program pemuridan di gereja saudara berjalan dengan baik? Jadi mungkin di sini di layar nomor 1, mungkin akan ada kelas yang saudara tawarkan, dan mungkin saudara akan menilai kembali program-program yang dijalankan untuk anak-anak. Dan kami, sebagaimana untuk pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua, kami bertanya kepada saudara dalam pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana kita akan mengajar mereka cara bagaimana mengikuti Yesus. Nah saudara, saya menghimbau, Jangan mengasumsikan bahwa proses pemuridan akan terjadi dengan sendirinya. Ini adalah proses yang harus disengajakan, yang harus direncanakan. Jadi, kami mendorong saudara di dalam kelompok saudara untuk menilai bersama program yang sedang digunakan di gereja saudara. Bisa sederhana, bisa rumit, tetapi harus ada, supaya kita dapat memenuhi amanat agung Yesus Kristus yang mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku.